Tahun 2009, Fei, seorang pemuda berusia 20 tahun, tinggal di sebuah desa kecil di tepi laut Kalimantan. Kehidupan di desa tersebut sederhana, dengan mayoritas penduduknya bergantung pada hasil laut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Fei, yang bercita-cita untuk membantu keluarganya, seringkali melamun tentang kehidupan yang lebih baik, jauh dari kesederhanaan yang dikelilinginya. Suatu pagi, saat Fei berjalan di sepanjang pantai, ia mendengar kabar bahwa sebuah kapal penangkap ikan bernama Nusantara Jaya sedang mencari anak buah kapal. Kapal tersebut dikenal sebagai salah satu yang terbaik di daerah itu. Dengan semangat yang membara, Fei segera melamar pekerjaan tersebut, berharap bisa membawa pulang uang yang cukup untuk keluarganya. Setelah menjalani proses seleksi yang ketat, Fei diterima. Ia diundang untuk bertemu dengan Pak Tanjung, pemilik kapal yang terkenal karismatik namun misterius. Saat pertama kali bertemu, Fei merasakan aura aneh dari Pak Tanjung, sosok yang tampak kuat dan berpengaruh. Pak Tanjung menjelaskan bahwa kapal mereka akan berlayar selama beberapa minggu, menangkap ikan di perairan yang lebih dalam. Di dek kapal, Fei melihat patung monyet besar yang terbuat dari kayu, dikelilingi oleh kain hitam. Patung itu berdiri kokoh di sudut, seolah-olah mengawasi setiap gerakan di kapal. Ketika ditanya oleh rekan-rekannya, mereka menghindar dan hanya memberikan senyuman canggung. Fei merasa ada sesuatu yang tidak biasa, namun ia memilih untuk tidak menghiraukannya. Sebelum berlayar, Pak Tanjung mengumpulkan anak buah kapal untuk melakukan ritual. Suasana di dek semakin tegang ketika mereka berkumpul di sekitar patung. Fei memperhatikan bagaimana Pak Tanjung mengucapkan mantra dalam bahasa yang tidak ia mengerti, sambil memegang sesajen berupa buah-buahan dan bunga. Semua anak buah kapal tampak khusyuk, seolah terhipnotis oleh kekuatan kata-kata Pak Tanjung. Setelah ritual selesai, mereka meluncur ke laut. Hasil tangkapan malam itu sangat melimpah. Fei dan rekan-rekannya merasa bahagia, tetapi di dalam hati Fei, ada perasaan aneh yang terus mengganggu. Ia tidak bisa mengabaikan bayangan sosok perempuan yang terlihat samar dari jauh, menatapnya dengan mata kosong. Namun, kegembiraan atas hasil tangkapan membuatnya mengabaikan rasa takut itu. Hari-hari berlalu, dan mereka kembali ke pelabuhan dengan hasil yang mengesankan. Keberuntungan tampaknya berpihak pada Nusantara Jaya. Namun, Fei semakin merasakan keanehan di kapal. Ia sering mendengar bisikan lembut saat malam hari, dan kadang-kadang, ia melihat sosok perempuan itu muncul di kejauhan, seolah memanggilnya. Kegelisahan mulai merayap dalam dirinya, tetapi ia berusaha untuk tidak membiarkan ketakutan menguasainya. Dalam perjalanan pulang, Fei berbincang dengan Ahmad, salah satu rekan kerjanya. Ahmad menceritakan bahwa banyak orang di desa percaya bahwa patung monyet itu adalah simbol pesugihan, dan ritual yang dilakukan oleh Pak Tanjung adalah untuk mendapatkan kekayaan melalui cara-cara mistis. Fei merasa terkejut dan mulai mempertanyakan segala sesuatu yang terjadi di kapal. Malam itu, saat semua anak buah kapal tertidur, Fei tidak bisa memejamkan mata. Ia terbangun dengan rasa cemas, mendengar suara-suara aneh dari luar. Saat ia melangkah keluar, ia melihat Pak Tanjung sedang melakukan ritual lagi di bawah sinar bulan, dengan patung monyet bersinar di dekatnya. Jantung Fei berdebar kencang. Ia merasa terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri, tetapi rasa ingin tahunya mendorongnya untuk tetap tinggal. Setelah beberapa minggu berlayar, kapal Nusantara Jaya menjadi terkenal di kalangan nelayan setempat. Hasil tangkapan ikan mereka melimpah ruah, jauh lebih banyak daripada kapal lain yang beroperasi di daerah tersebut. Fei dan rekan-rekannya merasakan dampak positif dari keberuntungan ini, dengan bonus yang mengalir dan harapan akan masa depan yang lebih cerah. Namun, di balik semua itu, kegelapan mulai menyelimuti kapal. Seiring dengan meningkatnya hasil tangkapan, suasana di kapal mulai berubah. Anak buah kapal yang awalnya saling akrab kini mulai bersikap curiga satu sama lain. Ketegangan ini semakin diperburuk oleh bisikan-bisikan yang beredar mengenai patung monyet dan ritual yang dilakukan oleh Pak Tanjung. Fei merasa terasing, meskipun ia berusaha untuk tetap fokus pada pekerjaannya.
Suatu malam, saat mereka kembali ke pelabuhan, Fei tidak bisa tidur. Ia berjalan ke dek dan melihat ombak yang berkilau di bawah cahaya bulan. Di kejauhan, ia melihat sosok perempuan yang sama, berdiri di tepi laut. Kali ini, sosok itu tampak lebih nyata, seolah-olah mengulurkan tangan kepadanya. Fei merasakan ketakutan dan ketertarikan yang tak terpisahkan. Ia berusaha mendekat, tetapi sosok itu menghilang begitu saja. Keesokan harinya, Fei berbicara dengan Ahmad. Ia menceritakan pengalamannya, dan Ahmad hanya menggelengkan kepala. Itu hanya ilusi, Fei. Banyak yang bilang, patung itu bisa mempermainkan pikiran kita. Kita harus berhati-hati, ujar Ahmad dengan nada serius. Fei merasa khawatir, tetapi rasa ingin tahunya terus mengganggu pikirannya. Sementara itu, ritual yang dilakukan oleh Pak Tanjung semakin sering. Setiap malam sebelum berlayar, mereka berkumpul di sekitar patung monyet. Fei merasa tertekan oleh suasana ini. Ia mulai menyadari bahwa kekayaan yang mereka dapatkan bukan tanpa harga. Dalam sebuah kesempatan, ia mendengar Pak Tanjung berbicara dengan suara rendah, seolah memohon kepada patung tersebut. Ini semua untuk keberuntungan kita, monyet agung. Tumbalan kita akan datang, dan kami akan kaya selamanya, kata Pak Tanjung. Fei merasa jantungnya berdegup kencang. Tumbalan, apa yang dimaksud dengan tumbal? Pertanyaan itu terus menghantuinya. Hari-hari berlalu, dan hasil tangkapan tetap melimpah. Namun, Fei merasakan kehadiran sosok perempuan itu semakin mengganggu. Ia sering terbangun di malam hari, merasa seolah ada yang mengawasinya. Teman-temannya mulai menghilang satu persatu, dan rumor tentang kutukan kapal semakin menyebar. Jono, salah satu anak buah, tiba-tiba menghilang saat mereka berlayar di malam hari. Ketika kapal kembali ke pelabuhan, semua orang dalam keadaan panik. Fei berusaha untuk tidak terpengaruh, tetapi ketegangan di kapal semakin meningkat. Setiap kali mereka melanjutkan ritual, Fei merasakan gelombang ketakutan yang merayap di antara mereka. Ia mencoba memperingatkan rekan-rekannya, tetapi mereka mengabaikannya. Kita tidak bisa menghentikan ritual ini. Kita sudah terlanjur terlibat, jawab Ahmad. Malam itu, saat badai datang mengamuk, Fei terbangun lagi dan melihat sosok perempuan itu di tepi dek. Kali ini, ia tidak bisa menahan diri. Ia berlari mendekat, tetapi saat ia mencapai tepi dek, sosok itu menghilang, meninggalkannya dengan rasa perih di dada. Dalam ketidakpastian, ia merasa terjebak dalam lingkaran setan. Setiap kali mereka mendapatkan kekayaan, sepertinya ada sesuatu yang hilang dari diri mereka. Fei mulai melakukan pencarian sendiri tentang patung monyet itu. Ia menghabiskan waktu di perpustakaan kecil di pelabuhannya, mencari informasi mengenai mitos dan legenda seputar patung tersebut. Ia menemukan cerita tentang pesugihan, bahwa patung itu merupakan simbol kekayaan yang mengharuskan pemuja untuk mengorbankan sesuatu yang berharga. Ketika ia mempelajari lebih dalam, ia menyadari bahwa ada kemungkinan besar bahwa mereka telah terjebak dalam sesuatu yang lebih besar daripada sekadar ritual biasa. Kembali ke kapal, Fei menghadapi Pak Tanjung dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu pikirannya. Apa benar patung itu membutuhkan tumbal? Tanyanya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Pak Tanjung menatapnya tajam, seolah-olah melihat langsung ke dalam jiwa Fei. Kau tidak seharusnya bertanya tentang hal-hal yang tidak kau mengerti, Fei. Keberuntungan ada harganya. Jika kau ingin kaya, kau harus siap membayar, jawabnya dengan suara rendah. Kata-kata itu menggema dalam pikiran Fei. Ia merasa terjebak dalam dilema antara mencari kekayaan dan menyelamatkan jiwa dan teman-temannya. Malam itu, saat ia berbaring di tempat tidurnya yang sempit, bayangan sosok perempuan itu kembali menghantuinya. Ia tahu bahwa waktu semakin sempit, dan ia harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Dengan ketegangan yang terus meningkat di antara anak buah kapal, Fei bertekad untuk mencari cara menghentikan ritual tersebut. Ia menyadari bahwa keberuntungan yang mereka rasakan tidak sebanding dengan harga yang harus dibayar. Namun,
Ia juga tahu bahwa melawan Pak Tanjung dan tradisi yang telah mengakar kuat di kapal itu bukanlah hal yang mudah. Hari-hari di atas kapal Nusantara Jaya semakin berat. Setiap pagi, ketika Fei bangun, ia merasakan ketegangan yang semakin menguat. Hasil tangkapan ikan yang melimpah kini terasa seperti beban, dan kesenangan yang pernah mengisi dek kapal mulai pudar. Setiap kali ritual dilakukan, Fei merasakan sesuatu yang lebih gelap mengintai di balik keberuntungan itu. Suatu malam, setelah kembali dari pelayaran panjang, mereka berkumpul di dek untuk berbagi hasil tangkapan. Kegembiraan yang biasanya memenuhi suasana kapal berganti dengan ketakutan dan ketidakpastian. Jono, yang sebelumnya menghilang, ditemukan tewas di bawah dek, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Berita kematian Jono seperti petir di siang bolong, mengguncang semua anak buah kapal. Mereka mulai meragukan ritual yang dilakukan Pak Tanjung dan patung monyet yang dianggap keramat itu. Fei merasa hancur. Ia berusaha mencari tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu, ia mendatangi Ahmad, yang juga tampak tertekan. Kita harus menghentikan semua ini, Ahmad. Ini tidak bisa terus berlanjut, ujar Fei, suaranya bergetar. Ahmad hanya mengangguk, tetapi ia tampak ragu. Tapi bagaimana, Fei? Pak Tanjung tidak akan membiarkan kita melakukannya. Kita sudah terikat dalam perjanjian ini, jawabnya. Mereka berdua memutuskan untuk mencari informasi tentang patung monyet dan ritual yang telah berlangsung di kapal. Fei mengingat bahwa dukun tua di desanya mungkin bisa memberikan jawaban. Ia ingin pergi ke desa untuk berbicara dengannya, tetapi perjalanan itu berisiko, karena mereka harus melawan perintah Pak Tanjung yang melarang anak buah kapal meninggalkan kapal tanpa izin. Di tengah malam, Fei dan Ahmad diam-diam meninggalkan kapal untuk menuju desa. Dalam perjalanan, mereka merasakan ketakutan yang menggerayangi, seolah ada yang mengawasi mereka. Setibanya di desa, mereka mencari dukun tua yang dikenal bijak. Dukun itu, dengan wajah keriput dan mata tajam, mendengarkan kisah mereka dengan seksama. Patung monyet itu bukan sekadar patung, anak muda. Itu adalah penjaga yang menginginkan tumbal. Jika tidak, kutukan akan menghancurkan kalian satu persatu, jelas dukun tersebut. Fei merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia melihat wajah Ahmad pucat. Apa yang harus kami lakukan? Tanya Fei dengan nada putus asa. Musnahkan patung itu sebelum terlambat. Hanya dengan cara itu kalian bisa menghentikan kutukan, kata dukun, memberikan mereka amulet sebagai tanda perlindungan. Fei merasa harapan mulai tumbuh dalam dirinya, meskipun rasa takut masih menggelayuti. Kembali ke kapal, mereka berusaha merencanakan cara untuk menghentikan ritual dan memusnahkan patung monyet. Namun, ketegangan di antara anak buah kapal semakin meningkat. Beberapa dari mereka mulai meragukan keberadaan Pak Tanjung dan ritual yang dilakukannya. Di tengah malam yang gelap, suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Fei dan Ahmad merasa tertekan, tetapi mereka tidak bisa mundur. Suatu malam, saat mereka berlayar, badai besar datang tiba-tiba. Ombak menggulung kapal, dan semua anak buah kapal berlarian panik. Di tengah kekacauan, Fei melihat sosok perempuan itu di kejauhan, berdiri di atas ombak. Sosok itu tampak lebih marah dari sebelumnya, dan Fei merasa seolah ia dipanggil untuk mendekat. Jangan, Fei, itu hanya ilusi, teriak Ahmad, tetapi Fei tidak bisa menahan dirinya. Saat ia berusaha mendekati sosok itu, ombak besar menghantam kapal. Fei terseret ke dalam lautan yang gelap. Dalam kepanikan, ia mencoba untuk berenang ke permukaan, tetapi gelombang menariknya semakin dalam. Di bawah air, ia melihat bayangan sosok perempuan itu, menatapnya dengan tatapan penuh kemarahan. Fei berjuang melawan arus, merasakan betapa sia-sianya usaha mereka untuk melawan kutukan ini. Ketika ia akhirnya berhasil mencapai permukaan, ia merasa lelah dan putus asa. Kapal tampak goyah, dan anak buah kapal berteriak meminta tolong. Jantung Fei berdegup kencang ketika ia menyadari bahwa mereka tidak hanya melawan badai, tetapi juga melawan kutukan yang lebih besar. Ia melihat rekan-rekannya terjatuh satu persatu, terjebak dalam kegelapan.
Sesampainya di dek, Fei berusaha mengumpulkan keberanian. Kita harus menghentikan ritual. Kita harus memusnahkan patung itu. Teriaknya, tetapi suaranya tenggelam dalam teriakan ketakutan. Pak Tanjung muncul di tengah kekacauan, wajahnya dipenuhi kemarahan. Kalian tidak mengerti, ini semua untuk keberuntungan kita. Teriaknya kembali, tetapi saat itu, ombak yang lebih besar datang menghantam kapal, membuat semua orang terjatuh. Dalam kekacauan itu, Fei dan Ahmad berusaha untuk menarik perhatian teman-teman mereka. Mereka berlari menuju patung monyet yang berdiri kokoh di sudut dek. Tetapi saat mereka mendekat, sosok perempuan itu muncul kembali, lebih dekat dan lebih mengancam. Fei merasakan ketakutan yang mendalam, tetapi ia tidak bisa mundur. Ia harus melawan. Saat badai semakin ganas, Fei dan Ahmad akhirnya berhasil menghampiri patung itu. "Bantu kami, kita harus menghancurkannya," teriak Ahmad kepada anak buah yang tersisa. Mereka mengangkat palu dan alat-alat lain untuk memecahkan patung, tetapi saat mereka mulai menyerang, suara teriakan menggemuruh dari dalam laut. Ombak semakin ganas, dan sosok perempuan itu tampak semakin marah. Dengan setiap pukulan yang mereka lakukan pada patung, Fei merasakan gelombang energi yang kuat. Badan patung itu mulai retak, dan suara teriakan semakin keras. "Hentikan, kalian tidak bisa," teriak Pak Tanjung, tetapi semua sudah terlanjur. Dalam momen itu, Fei menyadari bahwa mereka seharusnya tidak pernah terlibat dengan kekuatan yang tidak mereka pahami. Akhirnya, dengan satu pukulan terakhir, patung monyet itu pecah menjadi 1000 kepingan. Dalam sekejap, badai reda, tetapi suasana kapal terasa tegang. Semua orang terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Namun, saat mereka melihat ke laut, ombak tampak tenang, tetapi bayangan sosok perempuan itu masih terlihat, menatap mereka dengan mata penuh kemarahan dan kesedihan. Kapal Nusantara Jaya kembali ke pelabuhan, tetapi suasana di dalamnya jauh dari tenang. Setiap anak buah kapal merasakan beban berat di hati mereka. Fei, yang terjebak dalam campuran rasa bersalah dan ketakutan, berusaha menenangkan diri, meskipun ia tahu bahwa hal terburuk mungkin belum berakhir. Mereka telah menghancurkan patung monyet, tetapi kutukan yang mungkin ditinggalkannya tetap menggantung di udara. Setelah berlabuh, mereka turun dari kapal satu persatu, tetapi tidak ada yang berbicara. Wajah mereka dipenuhi dengan kecemasan dan ketakutan. Pak Tanjung, yang biasanya karismatik, kini tampak hancur. Ia berjalan tanpa tujuan, tampak seperti kehilangan segalanya. Fei melihatnya dan merasakan sedikit simpati, meskipun ia tahu bahwa Pak Tanjung adalah bagian dari masalah ini. Beberapa hari berlalu, dan kehidupan di desa tidak terasa normal. Berita tentang kapal Nusantara Jaya dan tragedi yang menimpanya menyebar cepat. Penduduk desa mulai menjauh, takut akan kutukan yang mungkin menyertai mereka. Fei dan Ahmad terus berbicara tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mereka tahu bahwa mereka perlu mencari cara untuk menebus kesalahan mereka, tetapi bagaimana? Suatu malam, saat Fei terjaga dari tidurnya, ia mendengar suara berbisik di luar rumah. Suara itu mengingatkannya pada bisikan yang pernah ia dengar di kapal. Dengan rasa penasaran dan ketakutan, ia melangkah keluar. Di luar, ia melihat sosok perempuan itu lagi, berdiri di batas hutan, menatapnya dengan tatapan kosong. Hati Fei berdebar kencang. Ia tahu bahwa sosok itu adalah bagian dari kutukan yang mereka coba lupakan. "Fei," suara lembut itu memanggil. Fei merasa seolah ada magnet yang menariknya mendekat. Namun, saat ia melangkah maju, sosok itu menghilang ke dalam kegelapan. Rasa takut menggenggam hatinya, tetapi ia merasa terpaksa untuk mencari tahu lebih lanjut. Ia kembali ke rumah dan menceritakan pengalamannya kepada Ahmad. "Ini terlalu berbahaya, Fei. Kita sudah membuat kesalahan besar. Kita tidak bisa terus mencari masalah," kata Ahmad, tetapi Fei merasa bahwa mereka tidak bisa mundur. Ia harus mencari jawaban. Malam berikutnya, Fei kembali ke hutan, berharap menemukan sosok perempuan itu lagi. Dalam kegelapan, ia merasakan kehadiran yang kuat,
seolah-olah sosok itu memang menunggunya. Ia mengikuti suara bisikan yang lembut, yang semakin membimbingnya ke dalam hutan. Namun, semakin dalam ia melangkah, semakin berat suasana di sekelilingnya. Pohon-pohon tampak mengerikan, seolah-olah menyimpan rahasia kelam. Akhirnya, ia tiba di sebuah tempat yang tidak dikenal. Di tengah hutan, berdiri reruntuhan kecil yang tampak seperti altar kuno. Di sana, ia melihat patung-patung kecil yang menyerupai patung monyet, tetapi jauh lebih angker. Di tengah altar, sebuah patung perempuan dengan ekspresi sedih terlihat memandang ke arahnya. Fei merasakan kedinginan menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia tahu bahwa ia berada di tempat yang salah. Saat ia berusaha mundur, sosok perempuan itu muncul kembali, kali ini lebih dekat dan lebih jelas. "Kau telah menghancurkan pengawalku," katanya dengan suara gemetar. "Kau harus membayar harga yang lebih besar." Fei merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan atau katakan. "Siapa kau?" Fei berusaha mengumpulkan keberanian. "Apa yang kau inginkan?" Sosok itu menatapnya dengan mata penuh kemarahan dan kesedihan. "Kau telah mengambil segalanya tanpa memikirkan konsekuensinya. Sekarang, nyawa akan menjadi tumbalmu." Fei merasa terperangkap. Ia berusaha berlari, tetapi kakinya seolah membeku. Dalam sekejap, sosok perempuan itu menghilang, dan semua suara di sekelilingnya lenyap. Ia jatuh terduduk, merasakan kepanikan yang melanda. Ia tahu bahwa ia harus memberitahu Ahmad dan teman-temannya tentang apa yang baru saja ia alami. Kembali ke desa, Fei menceritakan segalanya kepada Ahmad. "Kita harus melakukan sesuatu sebelum terlambat. Kita tidak hanya berurusan dengan patung itu, tetapi dengan jiwa yang memegang kekuatan lebih besar," ungkapnya. Ahmad mengangguk, tetapi rasa takut jelas terpancar di wajahnya. "Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak punya cara untuk melawan kekuatan seperti itu." Malam itu, Fei berusaha tidur, tetapi mimpi buruk terus menghantuinya. Ia melihat wajah sosok perempuan itu, mengingatkan betapa besar kesalahan yang telah mereka buat. Ketika pagi menjelang, ia merasa putus asa. Ia tahu bahwa mereka tidak bisa tinggal di desa ini lebih lama. Mereka harus pergi dari tempat ini sebelum kutukan mengambil alih hidup mereka. Fei dan Ahmad merencanakan untuk meninggalkan desa dan mencari bantuan dari dukun tua yang mereka temui sebelumnya. Namun, saat mereka bersiap-siap untuk pergi, sesuatu yang mengerikan terjadi. Beberapa anak buah kapal yang tersisa mulai mengalami hal-hal aneh. Mereka mendengar bisikan, melihat bayangan, dan bahkan mengalami penglihatan yang menakutkan. Suasana desa semakin mencekam. Fei dan Ahmad memutuskan untuk pergi ke dukun tua, berharap mendapatkan nasihat. Dalam perjalanan, mereka merasakan kehadiran yang mengganggu, seolah-olah ada yang mengikuti mereka. Ketika mereka tiba di rumah dukun, lelaki tua itu tampak gelisah. "Kalian seharusnya tidak datang ke sini. Bahaya sudah mendekat," katanya dengan suara gemetar. Fei menjelaskan situasinya, berharap dukun bisa memberi mereka solusi. Dukun itu mengangguk dengan serius dan memberitahu mereka bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan adalah dengan melakukan ritual penebusan yang memerlukan pengorbanan. "Satu jiwa harus dipulangkan. Hanya dengan cara itu, kalian bisa bebas dari kutukan," jelas dukun. Fei merasakan jantungnya terhenti. "Apa maksudmu dengan pengorbanan?" tanyanya, sudah bisa menebak jawaban yang mungkin didapat. Dukun itu menatapnya dengan raut wajah serius. "Kalian harus memilih. Satu orang harus rela memberikan diri untuk menebus kesalahan yang telah kalian buat." Kata-kata itu mengguncang hati Fei. Ia tahu bahwa pilihan ini akan mengubah segalanya. Dalam keputusasaan, ia dan Ahmad kembali ke desa, tetapi mereka tidak bisa menemukan jalan keluar dari situasi ini. Akhirnya, mereka memutuskan untuk kembali ke kapal, berharap bisa menemukan cara untuk mengakhiri kutukan yang mengancam jiwa mereka. Saat kembali ke kapal, suasana semakin mencekam. Semua anak buah kapal tampak tertekan, dan suara-suara aneh semakin sering terdengar. Mereka berkumpul di dek, dan Fei berusaha berbicara kepada mereka. "Kita harus bersatu.
Kita harus menghadapi kutukan ini dan menemukan cara untuk menebus kesalahan kita, serunya. Namun, saat Fei berbicara, angin kencang tiba-tiba menerpa kapal, dan sosok perempuan itu muncul lagi, lebih dekat dan lebih marah. 1 jiwa harus dibayar. Siapa yang akan mempersembahkan diri? Tanyanya dengan suara mengerikan. Semua orang terdiam, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Fei merasa putus asa. Ia tahu bahwa mereka tidak bisa terus melarikan diri. Dalam momen itu, ia membuat keputusan yang sulit. Aku akan melakukannya, ucapnya dengan suara bergetar. Semua orang menatapnya dengan mata lebar, menolak untuk percaya. Tidak, Fei. Kami tidak bisa membiarkanmu, teriak Ahmad, tetapi Fei sudah terlanjur bertekad. Malam itu, suasana di kapal Nusantara Jaya sangat mencekam. Angin bertiup kencang, dan ombak menghempas keras ke sisi kapal. Fei berdiri di tepi dek, memandangi laut gelap yang bergelora. Keputusan yang telah ia buat terasa semakin berat, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Ia harus menghadapi konsekuensi dari semua yang telah terjadi, dan ia harus melindungi teman-temannya. Ketika ia menatap jauh ke laut, ingatan akan sosok perempuan itu kembali menghantuinya. Wajahnya yang penuh kemarahan dan kesedihan seolah terukir jelas dalam benaknya. Fei merasa terjebak antara rasa takut dan rasa tanggung jawab. Dia tahu bahwa kutukan yang mereka hadapi bukanlah main-main, itu adalah konsekuensi dari keserakahan dan pilihan buruk yang telah mereka buat. Di dek, rekan-rekannya mengelilinginya, wajah mereka dipenuhi kecemasan. Ahmad, dengan mata yang berkaca-kaca, mendekat dan berbisik, Fei, ini bukan jalan satu-satunya. Kita bisa menemukan cara lain. Tetapi Fei menggelengkan kepala, tekadnya sudah bulat. Jika kita ingin bebas dari semua ini, aku harus melakukannya. Ini adalah cara untuk menebus kesalahan kita. Suasana di sekitar mereka semakin gelap. Angin bertiup lebih kencang, dan suara ombak semakin keras, seolah-olah laut itu sendiri menentang keputusan Fei. 1 jiwa harus dipulangkan, suara sosok perempuan itu kembali terbayang di benaknya. Fei merasakan ketakutan yang mendalam, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Ia tidak ingin teman-temannya melihatnya lemah. Pak Tanjung tiba-tiba muncul, wajahnya tampak lebih tua dan lelah. Kau yakin, Fei? Ini bukan permainan. Jika kau memilih jalan ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, katanya, suaranya bergetar. Fei menatap Pak Tanjung dan melihat kesedihan dalam matanya. Aku sudah memutuskan, ini untuk kalian semua. Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini. Dengan langkah mantap, Fei berjalan menuju bagian depan kapal, tempat di mana ritual akan dilakukan. Anak buah kapal mengikuti dengan langkah ragu, namun ada juga yang berusaha menghalanginya. Fei, jangan, kami tidak bisa membiarkanmu pergi. Teriak salah satu rekan, tetapi Fei tidak bisa mundur lagi. Saat mereka tiba di tempat yang telah ditentukan, suasana semakin tegang. Fei merasakan kehadiran sosok perempuan itu semakin kuat, seolah ia sudah menunggu. Dalam kegelapan, sosok itu muncul, lebih jelas dan lebih mengancam. Kau datang untuk menebus kesalahanmu. Tanyanya, suaranya menyerupai gemuruh badai. Fei menegakkan kepala dan mengangguk. Ya, aku siap. Sosok itu mendekat, matanya memancarkan sinar yang tajam. 1 jiwa harus dipulangkan. Siapakah yang akan kau korbankan? Tanya sosok itu, dan suasana di des semakin mencekam. Fei merasa seolah-olah semua orang menatapnya, menunggu jawaban yang tepat. Ambil aku, Fei berkata dengan suara tegas, meskipun hatinya bergetar. Aku yang bertanggung jawab atas semua ini. Biarkan teman-temanku selamat. Suasana hening sejenak, dan semua orang terdiam. Ahmad berusaha mendekat, tetapi Fei mengangkat tangannya. Tidak, Ahmad, ini sudah menjadi pilihanku. Sosok perempuan itu mengangguk, dan dalam sekejap, suasana di sekeliling berubah. Gelombang laut mulai tenang, dan cahaya bulan menyinari dengan lembut. Fei merasakan ketenangan mengalir dalam dirinya, meskipun ia tahu apa yang akan terjadi. Kau sudah membuat pilihanmu. Sekarang, terimalah konsekuensinya,
suara sosok itu terdengar jelas. Dengan keteguhan hati, Fei melangkah maju, menjauh dari teman-temannya. Ia tahu bahwa ini adalah saatnya. Ketika ia berdiri di tepi dek, sosok perempuan itu mengulurkan tangannya. "Ayo, ikuti aku," katanya, suaranya lembut namun penuh kekuatan. Fei merasakan ketakutan dan keberanian bercampur aduk. Ia menutup mata sejenak, mengingat semua kenangan indah bersama teman-temannya, lalu membuka mata dan melangkah maju. Saat ia melangkah ke depan, dunia di sekelilingnya seolah menghilang, dan ia merasakan tubuhnya melayang. Dalam sekejap, ia terjebak dalam kegelapan yang pekat. Suara ombak dan teriakan teman-temannya semakin jauh, dan ia merasakan kedamaian yang aneh. Ia tahu bahwa ia telah membuat pilihan yang sulit, tetapi ia berharap bahwa keputusan ini akan menyelamatkan mereka semua. Ketika Fei membuka mata lagi, ia menemukan dirinya di sebuah tempat yang indah, dikelilingi oleh cahaya lembut. Sosok perempuan itu berdiri di sampingnya, wajahnya tenang dan damai. "Selamat datang di tempat yang kau cari. Sekarang, kau telah menebus kesalahanmu," katanya. Fei merasa lega, tetapi ada rasa sedih yang menyelimuti hatinya. Ia tahu bahwa ia telah meninggalkan semua yang dicintainya. Di luar, di atas kapal, anak buah kapal menyaksikan dengan mata terbelalak saat Fei menghilang dalam cahaya. Suara ombak semakin tenang, dan ketegangan yang menyelimuti mereka mulai menghilang. Namun, di dalam hati mereka, rasa kehilangan menggerogoti. Mereka tahu bahwa mereka telah kehilangan sosok yang berani, yang rela berkorban demi keselamatan mereka. Ahmad terjatuh ke lutut, air mata mengalir di pipinya. "Fei," ia berbisik, hatinya hancur. Semua orang di kapal merasakan kehampaan yang sama. Mereka tidak hanya kehilangan seorang teman, tetapi juga menyadari bahwa mereka terjebak dalam keserakahan yang telah menghancurkan hidup mereka.